Ya Pak, mangga Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat berkumpul lagi ya, dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan berkah, dalam keadaan mencari ridha Allah. Kita dapat bertemu lagi, alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Edi. Kita semua insya Allah akan belajar di sini mengenai integrasi sains dan Islam. Khususnya sore ini bahasan kita mengenai tinjauan teologi integrasi sains dan Islam. Insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan mendengarkan paparan dari Pak Edi Chandra selaku koordinator mata kuliah integrasi sains dan Islam. Nanti kita semua mencoba fokus, mencoba mengambil setiap pelajaran, setiap pembelajaran yang diberikan, sehingga insya Allah ke depannya bisa jadi manfaat untuk kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir nanti. Tanpa berlama-lama, saya serahkan langsung kepada yang terhormat Pak Edi Chandra untuk menyampaikan materi kita hari ini mengenai tinjauan teologis integrasi sains dan Islam. Kepada Pak Edi, dipersilakan. Daripada ditanya. Masih nyiapin nih Pak, nyiapin streamingnya Pak ntar. Oh ya. Sambil Pak Edi menyiapkan bahannya, ya sambil menyiapkan tampilan ininya. Ada yang ditanyakan dulu tidak mengenai tugas yang kemarin di-share? Instruksi tugas. Sudah jelas ya, sudah jelas semua ya. Saya coba sebentar. Ada yang tanyakan tidak mengenai tugas yang kemarin di-share instruksinya? Nah, nanti setelah rangkaian webinar saya dan Pak Edi sebagai fasilitator pembicara di sini, nanti kalian melakukan seperti ini ya. Setiap kelas nanti sistemnya kelas dibicarakan kemudian apakah per kelas atau semuanya Pak Edi nanti kami konsolidasikan lagi. Tapi yang pasti tugas-tugas itu adalah bagian dari penilaian kalian. Sudah dijelaskan di awal bahwa komponen penilaiannya ada 4 kriteria, termasuk kehadiran, tugas terstruktur, tugas individu, proyek UTS, dan UAS. Ya, mungkin seperti itu. Apakah sudah siap Pak Edi? Oke, baik. Baik, dipersilakan Pak Edi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memfasilitasi dan memulai sesi kita pada hari ini. Dan mahasiswa sekalian, kita sekarang memasuki sesi keempat ya. Sesi keempat, topik integrasi sains dan Islam. Dan pada sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan landasan teologis ya dari integrasi sains dan Islam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa tema, baik landasan sosiologisnya, kemudian juga landasan filosofis ya, dan juga sedikit mengulas satu buku yang secara spesifik bicara tentang
hubungan antara agama dengan sains. Di buku tersebut, buku dari Ian Barbour, ya, When Science Meets Religion, ketika agama bertemu dengan sains. Kita sudah mengulas ada 4 tipe pendekatan atau tipe hubungan antara agama dengan sains. Dan dari keempat tipe itu ada tipe yang bagian keempat, ya, tipe tentang integrasi yang menjadi fondasi atau landasan bagi pembahasan mata kuliah kita, ya. Dan hari ini kita lanjutkan topiknya. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana pandangan teologi Islam, ya, bagaimana Islam sendiri terkaitan dengan integrasi itu sendiri. Nanti kita akan banyak mencoba menggali, ya, bagaimana Al-Quran ataupun beberapa versi yang lain yang mendukung argumentasi Al-Quran terkait dengan cara pandang kita tentang sains, tentang ilmu pengetahuan. Baik, untuk tidak memperpanjang, saya akan langsung saja share screen dulu, ya. Oke, sudah terbayang, bisa Sudah dilihat. muncul Pak Edi. Sudah. Alhamdulillah. Baik, jadi di bagian ini kita akan meninjau dari aspek teologis, ya, pandangan Islam sendiri, terutama nanti kita akan banyak menggali, mencoba menelusuri Al-Quran, berbicara tentang sains, terutama fenomena alam, ya, berkaitan dengan sains IPA yang sudah menjadi concern kita di jurusan kita ini. Dan tentu saja ini melengkapi sekaligus menjadi bagian dari beberapa landasan yang sudah kita mulai dengan pembahasan pada landasan sosialisnya, landasan filosofisnya, dan nanti juga akan ada beberapa landasan yang lain yang akan menjadi pembahasan kita, ya. Nah, selanjutnya ada kutipan menarik, barangkali saya ambil dari Muhammad Iqbal, ya, seorang filosof Islam, ya, di abad modern. Jadi ini berkaitan dengan pola induktif atau metode induktif dan juga metode ilmiah yang kita kenal sebagai fondasi dari sains itu sendiri. Dan beliau menghubungkan antara pola pikir ilmiah, ya, metode ilmiah, pola induktif itu ternyata juga menjadi bagian yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, buat oleh Iqbal. Itu merupakan tradisi Islam yang tidak pernah hilang, ya. Jadi menjadi salah satu alasan mengapa umat Islam bisa mencapai masa kejayaan pada abad pertengahan, pada medieval Islam, ya, pada abad pertengahan abad 8 sampai abad 12 dan 13. Ya. Nah, itu kemudian menjadi pertanda bahwa sesungguhnya pola seperti itu sudah pernah menjadi penyebab atau landasan bagi tercapainya masa kejayaan peradaban, ilmu pengetahuan, sains pada masa itu, ya. Dan kemudian ini menjadi fondasi kita untuk kedepannya juga di masa depan, sehingga umat Islam seharusnya juga menjadi pelopor-pelopor dalam bidang ilmu pengetahuan, ya, termasuk dalam sains. Nah, selanjutnya dari kutipan ini kita akan lanjut ke bagaimana Islam sendiri berbicara tentang metode ilmiah, tentang sains, ilmu pengetahuan dan sebagainya, ya. Kita akan menemukan di Al-Quran itu tidak sedikit, ya, motivasi, dorongan, ya, agar kita banyak menyelidiki, ya, mentafakuri, ya, meneliti, ya, mencari tahu dan sebagainya, yang ini menjadi indikasi bahwa Al-Quran sangat ramah pada ilmu pengetahuan, sangat memberikan dorongan, motivasi untuk menggali, menelusuri, mengeksplorasi berbagai fenomena alam semesta yang sudah menjadi tugas kita agar itu bisa kita manfaatkan buat kemaslahatan umat manusia, ya. Ada banyak sekali, misalnya kalau kita temukan di surat Yunus misalnya, ya, Qulizul mazafis samawati wal ardh. Maka katakanlah ya Muhammad kepada mereka, unsur mazafis samawati wal ardh. Maka telusurilah, perhatikanlah, eksplorasilah, ya, telitilah, ya, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ini satu implisit, ya, berupa perintah, ya, dan berupa fil amar di situ, ya. Kalau amar itu kan dalam usul fikih dikatakan pada dasarnya setiap perintah itu punya makna wajib, ya. Ala sufil amri lil wujub, ya. Kecuali kalau ada perintah lain atau yang indikasi lain. Tapi ketika ada perintah biasanya mengacu pada arah diwajibkannya satu perintah itu, ya. Maka berarti
Unzuru mazal fis samawati wal ard, ya, untuk menelusuri, meneliti, mengkaji, mengeksplorasi alam semesta itu juga menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai umat manusia, tentu dengan tujuan untuk mencari kemaslahatan, mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Atau di ayat yang lain kita temukan di ayat yang sudah kita hafal di surah Juz Amma, ya. Afala yanzurun lal ibili kaifa khuliqat. Mengapakah mereka tidak meneliti, memperhatikan, menelusuri, mengeksplorasi lal ibil kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, ya, dan juga menelusuri, menyelidiki, memperhatikan, menyimak, mengamati langit, ya, bagaimana langit itu ditinggikan, ya. Wa ilal jibal, ya, dan juga tentang gunung, ya, pegunungan, kaifa nusibat, bagaimana dia dikokohkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga bumi bagaimana dia dihamparkan. Jadi ungkapan awalnya terhadap beberapa fenomena alam semesta, ya, bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, ya, gunung dikokohkan, juga bumi dihamparkan, diawali dengan ungkapan afala yanzurun. Maka mengapakah mereka tidak memperhatikan, ya. Yanzur itu juga punya makna observasi, ya, mengamati, ya. Mengamati, mencermati, mengeksplorasi, meneliti dan sebagainya. Jadi ayat-ayat yang serupa dengan ini itu sangat banyak bertebar di Al-Qur'an, ya. Nanti akan coba kita lihat, ya, berbagai ayat yang sesungguhnya betul-betul memberikan penguatan, penegasan akan pentingnya kita mengeksplorasi, menggali, meneliti dan sebagainya. Nah, selanjutnya, ya, kita akan menemukan dua konsepsi dalam Al-Quran, ya. Pertama misalnya berkaitan dengan apa yang disebut dengan tafakur, ya. Tafakur, atau kalau dalam risalahnya dari Imam Al-Ghazali itu, Imam Ghazali menulis satu bab khusus dalam Ihya Ulumuddin, ya. Di kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu, ya, beliau mengkhususkan satu bab atau satu kitab dan dengan tajuk atau judul tafakur, ya. Yang di situ kalau kita gambarkan, ya, deskripsi dari Imam Al-Ghazali bicara tentang tafakur, apa pentingnya, bagaimana metodologinya, ya, dan memberikan contoh bagaimana tafakur terhadap alam semesta, terhadap diri manusia itu sendiri dan sebagainya. Ini menggambarkan tentang pentingnya tafakur, ya. Dan tafakur sendiri kalau kita temukan itu tergambar secara gamblang dalam Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dalam surat Al-Imran tersebut, a'udzu minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pertukaran siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang disebut dengan ulil albab, para cendekiawan muslim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di situ karakteristik dari orang yang disebut dengan cendekiawan itu punya dua sifat, yaitu pertama adalah yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berzikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan yang kedua wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu mentafakuri, merenungkan, menelusuri, mengeksplorasi, ya, menghayati tentang penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Di situ ada dua hal, ya, zikir dengan tafakur. Karakter seorang cendekiawan muslim itu digambarkan di situ berarti punya dua sifat utama, yaitu zikir dalam keadaan apapun, baik itu berdiri, duduk maupun berbaring, serta punya kebiasaan, punya tradisi mentafakuri penciptaan semesta dan fenomenanya, gitu. Termasuk fenomena alam yang kita hadapi, ya. Sebagai seorang saintis misalnya, itu maka dia punya semangat untuk mentafakuri berbagai ciptaan Allah SWT yang terhampar di muka bumi ini dan di alam semesta ini. Juga dalam ungkapan yang kedua, kita banyak menemukan ungkapan tentang ta'akul, ya. Misalnya dalam kosakata afala yaqilun, afala ta'qilun dan sebagainya, ya. Itu semua adalah dorongan untuk mendayagunakan, mengoptimalkan akal pikiran untuk mempelajari, memahami, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang tersebar di alam semesta ini. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang sarjana, sebagai seorang pendidik dan sebagainya, maka pada akhirnya memiliki tradisi untuk mentafakuri ataupun tradisi untuk ta'akul, senantiasa mendaya gunakan akal pikiran untuk mampu mengeksplorasi, ya, mengamati, mencermati dan meningkatkan
daya guna ataupun manfaat dari alam semesta itu agar makin bermaslahat, memiliki nilai maslahat bagi umat manusia. Nah, selanjutnya ya. Nah, jadi kalau kita telusuri Al-Quran itu ada beberapa kata ya dengan akal ya. Pembahas dalam akal, tentang akal di Al-Quran itu tidak kurang dari 49 tempat ya. Kata takkilun saja itu tidak kurang 24 kali diulang-ulang di Al-Quran, tersebar di berbagai surat dan ayat ya. Adapun ungkapan yakilun, ya afal yakilun dan sebagainya, ya itu juga tidak kurang 22 kali diulang dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini menandakan bahwa memang sangat banyak ya dorongan Al-Quran untuk bagi kita mendaya gunakan, mengoptimalkan penggunaan akal pikiran untuk kemaslahatan kehidupan yang kita hadapi. Dengan sendirinya, ya ini juga menandakan upaya untuk mencari pengetahuan, mengembangkannya, ya memberikan manfaat bagi kemaslahatan manusia itu merupakan sebuah kewajiban yang didorong oleh Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang takkilun, apa yang kita pikirkan itu banyak sekali ya yang kita bisa masukkan ya. Dan bahkan kadang-kadang juga dengan bahasa yang sifatnya baik itu berupa gaya pertanyaan retoris atau membangun motivasi dan sebagainya, atau memberikan sifat-sifat pada kelompok tertentu yang menjadi ciri keimanan, itu juga menjadi ungkapan-ungkapan yang beragam tentang yakilun itu. Jadi, bahasanya bisa jadi ada fal yakilun, kanu layakilun, kaumun layakilun sebagainya. Jadi ini merupakan banyak sekali kosakata masuk di situ. Dengan demikian seperti juga disimpulkan oleh At-Tabatabai dalam berbagai sumbernya ya. Tabatabai ini salah seorang filosof dari Iran ya. Dia juga menegaskan maka Al-Quran merupakan faktor pendorong pertama bagi umat Islam untuk mempelajari ilmu ya, ilmu pengetahuan baik kealaman maupun ilmu yang lainnya ya. Ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Sehingga dengan demikian secara tegas maka Al-Quran merupakan faktor utama bagi umat Islam untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, mengapa demikian? Seorang ilmuwan barat, sejarawan barat ya, C. Al-Qadir ini juga kemudian dalam bukunya Philosophy and the Science in the Islamic World itu menyimpulkan tidak kurang terdapat dari 750 ayat. Ini yang berarti sekitar kurang lebih seperempat isi Al-Quran. Ya. Yang jumlah segitu banyak ya, 750 ayat itu mendorong umat Islam, umat yang ketika kita membaca Al-Quran untuk menelaah alam semesta, ya, mentafakuri, menyelidikinya gitu. Jadi ayat yang bicara tentang alam semesta itu tidak kurang dari 750-an. Bahkan nanti akan kita temukan juga sebagian lain juga mengatakan lebih dari 800-an ya. Misalnya kalau kita temukan tergantung cara ngitungnya ya, ada yang cara penghitungan berbeda tapi tidak kurang 150. Sebagian menyebutkan 800-an ayat. Ini tentu jauh lebih banyak ya. Jauh lebih banyak dari jumlah ayat-ayat yang bicara tentang hukum Islam, fikih ya. Ayat tentang fikih itu kurang lebih 260-an atau sebagian mengatakan 300 ya. Jadi masih lebih banyak ayat yang bicara tentang fenomena alam, tentang alam semesta gitu. Maka tentu saja dengan demikian sudah sepatutnya seorang saintis ya, ilmu alam ya, itu kemudian juga banyak mendapatkan inspirasi dari Al-Qur'an. Karena kita akan menemukan begitu banyak dorongan ya, motivasi untuk mengeksplorasi alam semesta ini dengan baik agar memberikan maslahat bagi umat manusia. Jadi dengan demikian bagi seorang saintis maka kita tentu akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang sejalan dengan cara pola pikir kita ya, para saintis. Karena bicara tentang fenomena alam ya, yang mendekati apa yang menjadi concern kita ya. Dan dengan demikian maka seharusnya berarti lebih mudah untuk mengkajinya, lebih mudah memahaminya. Karena yang dibahas berdekatan dengan apa yang menjadi concern kita sendiri, yaitu terkait dengan fenomena alam. Maka dengan demikian sudah seharusnya seorang saintis itu ya, orang-orang yang berada di ilmu alam, maka dia akan lebih mudah untuk mempelajari dekat dengan Al-Quran, ya, kemudian mengambil inspirasi pelajaran bagi kemaslahatan kehidupan dan umat manusia. Nah, ini gambar umumnya ya. Nah, selanjutnya sejumlah ayat
tentu saja ada yang secara eksplisit ya, bicara tentang fenomena alam. Seperti tadi yang kita kutip dari surat Ali Imran ya. Atau bahkan juga bisa jadi ada yang implisit ya. Implisit dalam pengertian ya, misalnya diajak merenung misalnya dalam surat Al-Waqiah itu beruntun ya, di pertengahan surat Al-Waqiah ya. Fenomena tentang air, tentang kemudian tentang hujan, tentang penciptaan, tentang pertanian, itu juga secara gamblang ya digambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Waqiah misalnya. Dengan awal ayat sebuah ungkapan yang menohok barangkali karena langsung mengajak kita mempertanyakan tentang cara pandang penciptaan ya. Ini sekaligus bagi kalangan saintis ya, ini sekaligus menohok mengapa karena di situ sekaligus menggugat tentang hakikat penciptaan ya. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian, mengapa kalian kemudian tidak membenarkannya ya. Afara itu matumnun ya, dan seterusnya, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian menciptakan semua itu atau kami yang menciptakan? Kemudian setelah itu diikuti dengan fenomena tentang budidaya pertanian, tanaman dan sebagainya. Afara'aitum ma tahrusun. Maka apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian tanam, yang kalian berupa tumbuh-tumbuhan, ya, budidaya dan sebagainya. Ini semua kemudian Allah pertanyakan juga, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menanamkannya? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan itu sehingga bisa berbuah, matang, memberikan manfaat bagi kehidupan. Dan seterusnya berlanjut dengan fenomena tentang air ya. Afara'aitul ma' alladzi tashrabun, dan tentang air yang kalian minum. Ya. Apakah kita tidak perhatikan ya. Dan seterusnya. Jadi rangkaian ayat itu bicara tentang berbagai fenomena alam yang kemudian mengajak kita untuk berpikir, merenungkan apa hakikat pencipta itu semua. Jadi sekaligus, maka dengan demikian, sekaligus menegaskan tidak ada tempat dalam sains itu anggapan bahwa anggapan paradigma ateis, evolusi yang memandang alam itu tercipta dengan sendirinya dan sebagainya. Karena tegas-tegas berkaitan dengan itu sangat diberikan penekanan ya, bagaimana tentang hakikat penciptaan. Maka buat kita sangat gamblang ya, jelas bahwasanya paradigma yang kita gunakan untuk memandang tentang alam semesta adalah paradigma penciptaan ya, creation, bukan evolusi ya. Karena sesungguhnya semua tercipta, ada penciptanya, bukan ada dengan sendirinya seperti yang digagas oleh teori evolusi. Nah, ini yang pertama. Kemudian nanti kita akan temukan banyak sekali bahan-bahan yang bisa ditelusuri ya untuk membaca lebih jauh ya, berbagai sumber-sumber yang menegaskan tentang hal itu. Ini misalnya beberapa sumber yang bisa kita temukan, misalnya bahwa dari cara pandang tentang ilmu pengetahuan tadi itu, seperti juga termuat dalam surat Al-Imran yang tadi kita bahas di ayat 190 ya, maka ada kaitan yang erat antara ilmu dengan keimanan. Semua fenomena alam dibahas itu mesti dikaitkan dengan keimanan. Karena pada dasarnya setiap ilmu itu harus punya makna buat keimanan, buat integritas diri, buat perbaikan diri dan sebagainya. Misalnya kalau kita cermati ya, ini dari 3 sumber yang kita kutip ya, dari ada buku Ar-Rasul wal Ilm ya, Rasul dan ilmu, kemudian Al-Ilmu wal Iman, kemudian Al-Bahniyah wal Ilmiyah dan sebagainya. Ini ada beberapa sumber kalau kita contohkan, misalnya dalam menelaah surat Al-Imran tadi kita sudah bacakan ya. Dalam surat Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin albab. Kemudian kalau kita lihat ujung dari setelah menggambarkan tentang bahwa ciri orang yang cendekiawan itu adalah yang berzikir dan berpikir, bertafakur, maka apa ujungnya? Ujungnya adalah yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Setelah menggambarkan ciri dari orang-orang yang disebut cendekiawan muslim, ya, maka Allah SWT menegaskan ada implikasi, ada konsekuensi logis dari seorang muslim itu menjadi cendekiawan yang mampu mengeksplorasi alam semesta. Apa konsekuensi logisnya? Yaitu ada kesadaran tentang Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa penciptaan itu tidak ada yang sia-sia. Dan itu diungkap dengan awal sebuah ungkapan Rabbana, pengakuan akan sang pencipta. Pengakuan akan sang pencipta.
Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, sesungguhnya apa yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Subhanaka maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jauhkan kami dari api neraka. Maka ungkapan yang berupa doa ini, ya, ada 4 doa yang beruntun dalam 2 ayat 3 ayat berikutnya. Ya. Ini menggambarkan bahwasanya hakikat dari eksplorasi alam semesta, observasi kita pada alam semesta, itu harus berujung pada kesadaran keimanan. Kesadaran keimanan, ya, dan kemudian dari situ muncul pengakuan. Ya. Pengakuan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya apa yang Kau ciptakan itu tidak sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhkan kami dari api neraka. Nah, jadi tegas di sini menegaskan, menggarisbawahi bahwasanya tidak ada tempat buat ateisme dalam sains itu sesungguhnya. Karena seseorang ketika menghayati, mengamati, mengeksplorasi alam semesta, mengeksplorasinya, maka mesti akan menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sehingga apalagi buat seorang saintis Muslim, tidak ada tempat untuk mengakui teori yang kemudian menganggap ciptaan itu tidak ada. Karena alam ada dengan sendirinya, maka nggak mungkin terjadi pada saintis Muslim. Jadi terlihat di situ bahwasanya aktivitas mengobservasi alam semesta itu berujung pada semangat untuk meningkatkan integritas keimanan setiap kita. Jadi tidak sia-sia. Ya. Ada implikasi keimanan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian menegaskan bahwasanya ilmu itu punya 2 fungsi. Ya. Dalam konteks ini, beliau menegaskan ilmu itu punya 2 fungsi, yaitu adalah dalalatul iman dan kedua dalalatul amal. Yang satu menjadi barometer keimanan, yang kedua jadi barometer dari amal. Maka dalam Islam itu ilmu pengetahuan sains itu harus terlihat indikasinya pada adanya peningkatan keimanan dan adanya peningkatan amal. Maka dalam Islam ilmu pengetahuan itu berujung pada indikator keimanan dan indikator dari amal. Tidak ada ilmu yang kemudian tidak punya implikasi keimanan dan ataupun pada konteks amalnya atau prakteknya gitu. Nah, kemudian selanjutnya karena itu kalau kita lihat berbagai hasanah pustaka referensi yang bisa kita temukan tentang bagaimana membahas mengeksplorasi berbagai fenomena alam dalam konteks Islam itu kelihatan ya bahwasanya tidak ada aspek konflik atau independen sekularisasi dalam konteks fenomena alam maupun dengan fenomena keagamaan. Ya, beberapa contoh buku-buku tentang bagaimana upaya mengintegrasikan sains dengan fenomena alam itu sudah banyak kita temukan ya. Misalnya beberapa contoh buku yang seperti Anda lihat judul di sini ya, ada tentang fenomena lingkungan misalnya ya, 3 buku yang dengan gaya bahasa masing-masing tapi sama kesimpulannya itu ya. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang misalnya dalam konteks lingkungan adalah Islam agama ramah lingkungan. 3 buku yang judul sama tapi terus yang berbeda ya. Islam itu adalah Green Deal. Islam itu agama ramah lingkungan. Dan ini kelihatan tidak ada terpisah antara Islam dengan lingkungan. Ini satu paradigma, satu mindset ya. Bahwasanya kalau bicara Islam pasti akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia dan di situ ada konsep tentang konservasi alam, perlindungan terhadap alam semesta dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan ayat yang tadi kita singgung dalam surat Al-Imran tadi bicara tentang fenomena tafakur ya. Maka ini misalnya beberapa sumber yang bisa kita telusuri ya berkaitan dengan fenomena ini tentang tafakur ini ya. Secara khusus bisa kita nanti baca secara lebih mendalam ya di karya Imam Al-Ghazali ya, di kitab Tafakur ya, bagian dari Ihya Ulumuddin tentang tafakur ini. Nanti akan menarik, akan kita bahas pada sesi tersendiri ya. Akan kita coba bedah bagaimana Imam Al-Ghazali memaparkan metode tafakur dalam karyanya di Ihya Ulumuddin itu ya. Juga ada karya klasik juga dari Abu Usman Al-Jahiz, seorang biologi Islam pada masa pertengahan ya, dan juga melengkapi uraian yang ada pada kitab Tafakur Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi
Kalau bicara tafakur, ada kitab dari Imam Ghazali, juga ada dari Abu Usman Al-Jahiz. Ya. Kemudian, nah selanjutnya dalam konteks yang berikutnya, maka upaya untuk mendekatkan cara pandang kita tentang alam semesta dengan cara pandang Islam itu sudah banyak dilakukan ya. Ada beberapa sumber misalnya yang nanti akan kita coba telaah ya. Kita coba lihat secara umum. Seorang ilmuwan di Malaysia misalnya ini menulis satu kitab tafsir yang tanda kutip mungkin agak bombastis judulnya ya. Dia nulis satu kitab cukup tebal, jadi satunya saja 1000 halaman lebih ya, Al-Fathun Nawa ya. Dan itu diklaim sebagai the first Quranic scientist of the world ya. Jadi ini ya kita terlepas dari klaimnya, tapi jelas dari isinya banyak mencoba mempertemukan cara pandang Al-Quran ya dalam mengeksplorasi sains. Ini kebetulan bidang studi adalah farmasi nih ya, ilmu kimia. Di satunya baru bicara tafsir surat Al-Baqarah. Itu pun baru sampai 2 juz kalau tidak salah ya. Tapi ini belum selesai nih, sudah 1000 halaman ya. Bahasan pendekatan ilmiahnya yang dikaitkan dengan fenomena ilmu alam, yaitu farmasi ya, kimia dan farmasi. Jadi banyak ya, tentu nanti kita akan perlu cermat dalam membaca ini karena jangan sampai kemudian terjebak pada cara pandang yang salah tentang mendekatkan sains dengan ilmu pengetahuan. Di ITB sudah dikeluarkan satu buku ya, Tafsir Salman, secara khusus membahas tentang tafsir ilmiah atas juz amma. Di 1 juz boleh dibahas ya, tapi dengan pendekatan metode ilmiah ya, pendekatan sains terhadap kajian juz amma yang dikaji oleh tim dosen. Ini lintas disiplin, dosen agama dengan dosen-dosen sains, menghasilkan satu buku yang cukup menarik ya, Tafsir Salman ini. Juga sumber-sumber yang lain. Kemudian juga Kemenak sudah memproduksi ya, menghasilkan beberapa buku, ada kalau ada 14 serial buku tafsir ilmi. Ya. Ini ditulis oleh kolaborasi antara para ulama di MUI dengan LIPI, ya, para saintis yang ada di LIPI. Kalau kita cermati dengan topik-topik yang tematis, ada kurang 14 tema ya yang sudah dibukukan. Ya. Ini juga menarik nanti jadi kajian kita. Bagaimana mendekatkan cara pandang sains dalam konteks Al-Quran. Juga banyak lagi buku-buku yang lain yang bisa kita telusuri ya. Ini contohnya beberapa saja yang bisa diperlihatkan. Ya. Nah, lantas kita akan membahas kita nanti dalam konteks upaya mengintegrasikan ini apa yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana implementasinya buat kita. Ya. Maka saya mulai kembali dari pengulangan terhadap materi yang lalu. Tentu ini berkaitan juga dengan cara pandang tentang filsafat sains ya. Ketika bicara tentang ontologi, epistemologi, esologinya, kita tentu harus memasukkan kemasan Al-Quran, cara pandang Islami dalam beberapa hal terkait dengan 3 aspek filosofis itu ya. Itu disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya. Bahwa kalau kita lihat secara ontologi, saya akan ulangi sedikit yang kita bahas pada minggu lalu ya. Secara ontologi, maka ilmu dalam Islam itu tidak hanya bicara tentang sesuatu yang sifatnya bisa diamati seperti yang sekarang dibatasi oleh para saintis Barat. Kalau bicara sains itu maka disebut dengan observable, hanya yang bisa diamati saja. Atau ini adalah paradigma positivistik ya, yang sekarang dipegang oleh ilmuwan sains di Barat. Ya. Sehingga yang tidak bisa diamati bukan ilmu pengetahuan dianggapnya. Gitu. Padahal sejak dulu sebetulnya kita kenal salah satu cabang ilmu adalah yaitu berkaitan dengan metafisik. Maka metafisika pun bisa diamati, bisa dijadikan sebagai sumber kebenaran. Ya. Kemudian adapun berkaitan dengan epistemologinya, ya, maka bukan hanya indera saja yang bisa menjadi media untuk mencapai kebenaran, tapi juga wal afidah seperti tergambar dalam surah Al-Isra, ya. Yaitu di situ kita lihat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sungguhnya kita diciptakan itu nggak tahu apa-apa. Ya. Tapi kemudian Allah berikan potensi. Ya. Wa ja'alakum as-sam'a wal absar wal afidah. Potensi kita apa? Bukan cuma indera yang sifatnya fisik, pendengaran, penglihatan dan sebagainya, tapi juga afidah. Di situ ada hati, di situ ada pikiran. Dan berarti
cara kita mendapatkan kebenaran atau sampai pada kebenaran dalam konteks filsafat ilmu, filsafat sains, itu tidak hanya dengan indera, tapi juga dengan hati dan juga pikiran. Di situ ada afidah. Sehingga dengan demikian, ini lebih komprehensif, lebih holistik ya. Maka ilmu pengetahuan tidak hanya menyandarkan pada fenomena tak yang bisa diamati saja, yang observable, tapi juga dengan sesuatu yang bisa dirasakan oleh oleh hati, pikiran dan sebagainya. Ada rasio di situ yang juga bisa masuk. Ada juga pendekatan transendental yang juga bisa dimasukkan di situ dalam epistemologi Islam. Kemudian aksiologinya adalah yang kita garis bawahi, yaitu tambahan bahwa ilmu itu harus membuat kita semakin tunduk, ya. Tunduk dapat Allah SWT, semakin taat, ya, semakin beriman, semakin beramal. Sebagaimana gambaran dalam sebuah ungkapan ayat, ya, innama yakhshallah min ibadil ulama. Ulama itu semakin tunduk pada Allah, semakin khusyuk pada Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin khusyuk. Semakin tunduk, semakin taat, semakin beriman, dan semakin banyak beramal. Ya. Itu indikasi aksiologis dari ilmu pengetahuan dalam versi Islam. Nah, kemudian saya pindah ya. Nah, bagaimana bisa merangkai itu semua? Maka kita pasti punya pemahaman tentang konsepsi ilmu itu dalam Islam seperti apa. Saya akan coba uraikan dalam bentuk skema yang mungkin agak sederhana ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, cara pandang kita berawal dari paradigma bahwa Allah sebagai sang pencipta. Maka sebagai sang pencipta, maka Allah pasti maha mengetahui dan mengerti segala sesuatu yang ada dalam di semesta ini, karena semua ciptaannya. Ini paradigma awal, mindset awal harus kita bangun. Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai Al-Alim, ya, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Maka dengan sendirinya pasti apa yang diciptakannya pasti pengetahuannya mencakup itu semua, ya. Mencakup segala sesuatu. Ya. Nanti akan kita gambarkan lebih jauh. Tapi Allah SWT dengan maha mengetahuinya itu, maka sekaligus menjadi sumber pengetahuan. Maka Allah yang maha mengetahui itu akan kemudian memberikan kita ilmu pengetahuan dengan cara yang tersendiri. Ya. Ada cara yang disebut dengan cara yang khusus dan cara yang umum. Ada tariqah rasmiyah, ada tariqah ghair rasmiyah. Metode resmi, formal, dan metode informal atau tidak resmi. Ya. Dengan cara apa? Manusia bisa mendapatkan pengetahuan dari Allah Taala dengan beberapa cara, dengan wahyu dan dengan perantaraan ilham. Dengan perantaraan wahyu atau dengan perantaraan ilham. Wahyu dengan cara tariqah rasmiyah, ada ilham dengan cara tariqah ghair rasmiyah. Dan kalau wahyu itu berarti ada perantaraan juga melalui rasulnya, yang Allah SWT utus kepada kita, ya. Para nabi dan rasul, ya. Yang di situ ada mekanismenya, ada tata caranya, ya. Nah, tidak langsung kepada manusia secara keseluruhan, tapi pada melalui adanya rasul yang membawa wahyu, yang menerima wahyu. Kemudian ada pun yang ilham itu sendiri akan langsung kepada manusia. Nah, bagaimana caranya? Untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang bersumber dari metode secara resmiyah atau metode formal melalui rasulnya, maka itu terungkap dalam warisan berupa ayat-ayat kauliyah, ya. Al-Quran, sunnahnya. Kemudian ada secara tariqah resmiyah terpentang melalui ayat-ayat kauniyah. Maka nanti berarti sumber ilmu pengetahuan itu ada dua, ada ayat kauniyah, ada juga ayat kauliyah. Ayat kauliyah yaitu yang bersumber dari kitabullah dan sunnahnya. Kemudian ayat kauniyah, inilah alam semesta yang terbentang luas yang dapat kita eksplorasi. Nah, kemudian nanti keduanya ini antara ayat kauliyah sama kauniyah punya dua hubungan, ya. Satu hubungan isyarah, satu hubungan burhan. Apa maksudnya? Ayat kauliyah itu akan memberikan isyarat ilmu pengetahuan yang kita akan temukan di alam semesta. Jadi yang pertama, ayat kauliyah Al-Quranul Karim itu akan memberikan isyarat. Berarti Al-Quran akan banyak mengandung isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan alam. Dia berfungsi sebagai isyarat, petunjuk, ya. Memberikan indikasi-indikasi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Banyak kita temukan nanti, ya. Dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sains, fenomena alam, dan termasuk juga biologi. Sebaliknya, ayat kauniyah itu nanti kemudian pada akhirnya dia akan dibuktikan oleh ayat kauliyah, ya. Menjadi pembukti bagi ayat kauliyah, ya. Apa maknanya? Maka kebenaran yang kita temukan melalui ayat kauniyah itu sekaligus menjadi kebenaran Al-Quran. Ya. Jadi ini sebaliknya, ya. Ayat kauliyah Al-Quran menjadi isyarat, berisi isyarat ilmu pengetahuan, isyarat fenomena alam, isyarat fenomena biologi.
Dan sebaliknya, biologi, ilmu pengetahuan alam, sains itu menjadi pembukti bagi kebenaran Al-Quran. Al-Burhan di situ. Membuktikan kebenaran Al-Quran. Makanya akan kita banyak temukan ya sejak dulu sampai sekarang, sampai nanti juga, banyak ilmuwan yang datang kemudian menyatakan kebenaran Al-Quran yang isyaratnya dia temukan, yang dia baca, yang dia dapatkan di Al-Quran. Dan kemudian begitu teliti, ini menjadi pembukti bagi kebenaran ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran. Ini banyak sekali. Nanti akan kita coba lihat beberapa contohnya. Nah kemudian antara keduanya ini, antara Quran sama ayat kauniyah itu tentu ada perbedaan ya. Kalau Al-Quran kebenarannya bersifat mutlak. Ya. Sementara sains, fenomena alam bersifat relatif. Karena teori-teori ilmu sains itu bisa jadi hari ini ada A, besok bisa berubah, berkembang terus. Karenanya kebenarannya bersifat relatif. Sementara kebenaran Al-Quran sebagai sumber atau inspirasi ilmu pengetahuan bersifat mutlak. Dan kemudian nanti akan kita bedakan juga perannya. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup, sementara alam semesta menjadi sarana kehidupan kita. Yang kedua-duanya bermanfaat bagi kemaslahatan bagi umat manusia, bagi al-insan itu sendiri. Nah, kalau kita coba detailkan barangkali ya, secara ringkas, saya akan coba berikan penjelasan lebih luas ya. Pertama tadi bahwa Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq ya, yang maha mengetahui. Maka ilmu Allah sangat luas. Ya. Manusia nggak ada apa-apanya, ilmunya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Taala. Gambarannya apa? Gambarannya sering kita dapatkan ilustrasi bahwasanya ibarat lautan, kalau seandainya lautan itu dari 7 samudra itu dijadikan tinta dan pena diambil dari semua pepohonan yang ada, itu tidak akan cukup menuliskan ilmu Allah SWT. Ya. Maka ilmu Allah sangat luas. Kemudian ini juga menegaskan bahwa ilmu kita betul terbatas ya. Dalam di akhir surat Al-Kahfi ya, di akhir surat Al-Kahfi juga akan kita temukan bahwasanya manusia tidak mampu menuliskan ilmu Allah ya, kalimatullah ya. Mana kalimatullah. Walaupun kita sudah gunakan pepohonan sebagai penanya, lautan 7 samudra sebagai tintanya, mana kalimatullah. Nggak habis-habis kalimat Allah kita tuliskan, ilmu Allah kita tuliskan. Jadi tidak terbatas ya. Sementara ilmu kita adalah sangat terbatas. Jadi Allah sebagai sumber ilmu sebetulnya. Ya. Nah, kemudian ya, Allah Maha Pencipta, Allah adalah Al-Khaliq, Khaliqu kulli syai', yang pencipta segala sesuatu. Apa yang diciptakan? Yang tidak ada, yang sekarang tidak ada pun juga Allah menciptakan. Makhluk yang hari ini tidak ada, misalnya dinosaurus kayak dan sebagai makhluk lainnya yang sudah tidak ada hari ini, itu Allah yang menciptakan. Yang hari ini ada juga Allah menciptakan. Yang sekarang belum ada pun nanti akan ada di masa depan, itu juga Allah menciptakan. Artinya ciptaannya belum akan berhenti aktivitas mencipta ini. Allah Al-Khaliq, menciptakan segala sesuatu. Ya. Jadi yang telah lalu, yang sekarang punya nanti, itu semua Allah yang menciptakan. Allah sebagai Al-Khaliq. Kemudian selanjutnya, karena Allah Maha mengetahui, maka Allah juga yang kemudian menjadi untuk menguasai semuanya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 29 tegaskan, "Walazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat." Di ujung ayat di garis bawahi, "Wa huwa bikulli syai'in alim." Allah dialah Allah yang telah menciptakan bagimu apa yang ada di bumi semuanya. Allah mengarah ke langit dan menyempurnakannya dalam 7 langit, 7 lapis langit ya. Dan dia Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Maka Allah Maha mengetahui berarti yang abstrak maupun yang nyata, yang gaib maupun yang syahadah, alam syahadah maupun alam yang gaib. Nah, kemudian apa yang mengetahui? Ya semuanya. Ya. Bahkan Allah SWT juga mendetilkan dalam surat An-Am ayat 59. Dalam sebuah ilustrasi yang mungkin menarik kalau kita coba anggap ini sebagai sebuah tamsil ya, sebuah pemisalan contoh saja. Di surat Al-An'am ayat 59 ya. Allah SWT berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib." Dialah Allah yang memegang kunci-kunci segala sesuatu yang gaib. La ya'lamu illahu. Ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, Allah SWT.
Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah juga mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah satu helai daun sekalipun ya, yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Dibayangkan ini sebuah ilustrasi penegasan saja ya. Ada selai daun yang gugur dari pohon ya, daun apapun itu, pohon apapun itu gugur ke bumi ya, jatuh ke bumi, maka Allah mengetahui dan telah menetapkannya. Atau juga wala habbatin fi zulumatil ardi, ataupun juga sebutir biji benih yang ditanam di kedalaman tanah yang gelap gitu kan, kedalaman bumi. Walau belum ada yabisin, baik itu yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali dia sudah ditetapkan, tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang bahkan sampai detil-detilnya. Itu semua Allah yang mengatur dan menguasai. Nah, keyakinan ini adalah sebuah paradigma dasar dalam konteks akidah Islam. Allah mengetahui semuanya. Nggak ada yang tidak Allah ketahui. Ini suatu paradigma keimanan yang harus kita pegang, bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu sampai detil-detilnya. Nah, selanjutnya, bagaimana Allah SWT kemudian memberikan ilmu kepada manusia? Ya, ada dua jalurnya tadi kan, dengan jalur rosmiyah maupun jalur rosmiyah. Ya. Yang rosmiyah melalui wahyu. Ya. Wahyu tentu nanti melalui para rasulnya. Ya. Adapun nanti yang tidak resmi melalui ada ilham. Ya. Nah kemudian, saya akan lompat ke sini. Maka nanti ada yang disebut dengan ayat qauliyah yang disampaikan oleh dan dibawa oleh Rasul-Rasul Allah SWT. Ya. Nabi dan Rasul. Kita Allah SWT. Karena kita telah turunkan Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai ayat qauliyah. Maka Al-Quran sebagai ayat qauliyah itu kemudian bersama dengan ayat kitab-kitab yang lain itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tertulis. Ya. Merupakan kitab-kitab Allah. Ya. Yang itu kemudian juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena sumber dari yang Maha Tahu. Maka dia menjadi sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan juga karena Allah yang Maha mengetahui. Nah, sementara itu ayat kauniyah, ya. Kenapa dia disebut pengetahuan? Karena disitulah cipta Allah yang Allah bentangkan, dan di situ ada banyak hukum-hukum Allah, sunatullah, fenomena alam dan sebagainya. Kita menyebutnya hukum alam, tapi dalam konteks Islam disebut sunatullah. Ya. Kita menyebutnya fenomena alam, itulah sunatullah. Ya. Hukum alam, fenomena alam, itulah sunatullah dalam ayat-ayat kauniyah. Ayat yang terbentang tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Nah, bagaimana menggalinya? Nah, menggalinya adalah ya tentu tidak hanya dengan menggunakan indra ya. Dalam surat An-Nahl diungkapkan ya, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya. Jadi kita bisa gunakan berbagai alat yang Allah berikan pada kita, toolsnya baik indra yang fisik ya, pendengaran, penglihatan, juga indra yang lainnya, dan juga afidah, hati, pikiran. Itu juga menjadi cara kita mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, jadi dengan cara itulah maka kita manfaatkan baik indera kita maupun juga hati nurani kita, pikiran kita untuk mengolahnya menjadi pengetahuan, diterapkan jadi teknologi, menjadi kemaslahatan bagi manusia. Itulah cara kita mendaya gunakan alat kauniyah, alam semesta. Nah, selanjutnya yang terpenting kemudian bagaimana hubungan antara keduanya? Antara ayat kauniyah dengan ayat kauniyah, Al-Quran dengan alam semesta. Maka Al-Quran menjadi isyarat bagi ayat-ayat kauniyah. Ya. Isyarat tentang macam-macam yang kita akan bahas secara detail. Isyarat tentang penciptaan manusia, isyarat tentang penciptaan alam semesta itu sendiri, isyarat tentang fenomena gunung, isyarat tentang fenomena embrio, ya, di surat Al-Mu'minun, ya, isyarat tentang siklus hujan dan sebagainya. Ada banyak sekali nanti isyarat-isyarat yang pengetahuan. Ya, nanti kalau kita gali luar biasa. Ini akan kita bahas dalam sesi khusus nanti ya. Bagaimana contoh fenomena Al-Quran tentang berbagai bidang studi atau bidang ilmu yang tergambar secara gamblang. Ya. Dan kemudian banyak para ahli kemudian membuktikannya. Ya. Bahkan kemudian ketika ahli membuktikan itu adalah semula ateis, maka dia kemudian tersentuh, ya, mendapatkan hidayah dengan lantaran penelitiannya itu kemudian masuk Islam. Ya. Dan dia menjadi pembukti bagi kebenaran Al-Quran. Ya. Nah, kemudian ada yang penting juga harus kita garis bawahi, bagaimana memandang hakikat kebenaran.
Nah, ini jangan sampai terbalik-balik ya. Kalau kita tempatkan secara tepat, maka ini akan jadi harmonis ya. Maka ayat-ayat qauliyah itu Al-Qur'an ya adalah merupakan suatu satu sumber kebenaran yang kebenaran itu bersifat mutlak. Hakikat kebenarannya bersifat mutlak. Kenapa? Karena dia adalah yang langsung berasal dari Allah SWT, yang berasal dari sumber yang rasmiyah, yang secara resmi adalah Allah SWT dari Sang Pencipta melalui Rasulnya dan sampai kepada kita. Maka Al-Quran dengan sendirinya, ketika kita temukan ungkapan, deskripsi, penjelasan dalam Al-Quran ya tentang fenomena alam, tentang yang lainnya, maka itu mengandung kebenaran bersifat mutlak. Ya. Maka tidak ada hak bagi kita untuk kemudian menggugat kebenaran Al-Quran. Ya. Karena sesungguhnya karena dia berasal dari Allah yang Maha Tahu, ya. Maka dia pasti datang dengan kebenaran yang bersifat mutlak. Sementara itu, ya, kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan, ayat kauniyah ini bersifat relatif, empiris. Hakikatnya adalah yaitu tajribiyah. Ya. Kebenarannya bersifat empiris. Apa maknanya berarti? Mungkin hari ini ditemukan benar, besok bisa jadi berubah karena ada cara pandang yang lain tentang eksperimen yang dilakukan itu. Karena dia bersifat eksperimental, empiristik, empirisme ya, maka ini tentu akan bisa berbeda, sifatnya relatif. Ya. Maka apa yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini mungkin akan dikoreksi besok oleh ilmuwan yang lain. Ya. Begitu seterusnya gitu. Karenanya dia bersifat kebenarannya bersifat eksperimental, bersifat empiris, karena bersifat relatif. Ya. Jadi bisa berkembang, bisa tumbuh terus. Ya. Sementara yang ada di Al-Quran bersifat mutlak. Ya. Sejak dulu kita kenal misalnya teori-teori atom itu berkembang terus ya. Begitupun dengan teori sel. Ya. Teori atom ya dari berbagai ilmuwan mengembangkan teori atom yang klasik, John Dalton, Thomson, Rutherford, ya. Dan kemudian teori modern, teori kuantum. Begitu dengan sel juga berkembang teori-teori sel sendiri. Jadi ilmu itu berkembang ya. Sejalan dengan tingkat kemampuan manusia dalam mengamati, dalam menggali, dalam menyimpulkan, menginferensi dari temuan-temuannya itu. Sementara fenomenanya nggak berubah, ya. Tapi kemudian cara manusia menelusurinya, cara manusia menggalinya, cara manusia menyimpulkannya itu kemudian yang berkembang, yang tumbuh, ya. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan dari manusia itu sendiri dalam konteks sarananya, teknologinya, dan sebagainya. Sementara hakikat yang diamatinya tidak berubah. Nah, jadi kalau demikian halnya, maka bagaimana menempatkan antara keduanya? Sebetulnya seharusnya tidak ada pertentangan karena dua-duanya merupakan sumber kebenaran, ya, menjadi sumber ilmu pengetahuan. Tapi mungkin cara pandang yang ada tadi itu karena masih tumbuh, masih berkembang, maka bisa berubah. Nah, mana yang berubah harus kita tempatkan berbeda dengan yang tidak berubah, yang mutlak, yang qat'i, yang sabit dalam Al-Quran. Karena itu seorang ini beberapa panduan bagaimana menempatkan antara yang mutlak dengan yang relatif tadi itu, ya, yang bersifat hakikat mutlak dengan hakikat tajribiyah harus kita tempatkan dengan baik. Ya. Masing-masing tentu punya logikanya sendiri, tapi nggak boleh dipertentangkan. Ya. Nah, ketika ada seakan-akan bertentangan, seharusnya nggak bertentangan. Tapi mungkin cara kita menemukannya, cara kita menyimpulkan itu yang mungkin masih belum sampai pada kebenaran yang mutlak. Ya. Sehingga temuan ilmuwan hari ini mungkin besok dikoreksi oleh ilmuwan yang lainnya, besok disempurnakan oleh ilmuwan yang lainnya, sehingga ini masih tumbuh. Sehingga yang relatif itu tentu jangan dipaksakan pada yang bersifat mutlak. Ya. Justru yang mutlaklah atau Al-Quran yang menjadi standar utama kita. Ya. Jadi demikian cara kita mempertemukan keduanya. Nah, kalau kita simpulkan barangkali kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Al-Quran itu kebenaran bersifat mutlak, bersifat tetap. Sementara sains itu relatif dan bisa berubah, eksperimental, relatif. Tergantung perkembangan zaman, teknologinya, wawasan dari sang penelitinya, wawasan dari sang penulisnya, wawasan dari sang pengembang ilmunya. Sementara Al-Quran itu sendiri sudah ada pakemnya, sudah baku dan sebagainya. Sehingga nanti kita nggak boleh salah menempatkan. Ya. Nah, begitu nanti ketika kita menemukan beberapa tafsir Al-Quran dan tafsir sains, juga harus kita tempatkan dengan baik, ya. Sehingga tidak salah menempatkan, tidak salah memposisikan bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan sains itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi panduan dasar bagi kita ya, sehingga bisa memahami dengan baik. Nah, selanjutnya dengan demikian maka dua ada fungsi yang berbeda juga. Kalau aku ada fungsi sebagai pedoman hidup, sementara
ayat alam semesta sebagai sarana hidup, sarana kehidupan. Ya. Ini kemudian jangan terbalik ya, memposisikan antara Al-Quran dengan ayat kauniyah. Ya. Kalau ada yang terlihat berbeda, misalnya demikian nih, contohnya di teori evolusi gitu kan, kata Darwin, ini bersifat kehidupan itu spontan gitu kan, ya. Ya tentu harus kita tempatkan dia pada relatif. Ya. Sementara yang Al-Quran mengatakan ada penciptanya, ya. Ada Tuhan yang menciptakan semua dan sebagainya. Harus kita tempatkan secara baik. Kayak itu mungkin secara ringkas ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan inspirasi dan diskusi kita untuk fondasi bagi topik-topik berikutnya. Dan itulah cara pandang integratif dalam konteks teologi Islam. Bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan dan sains. Ya. Baik, demikian barangkali ada waktu yang saya sisakan untuk tanya jawab, barangkali untuk diskusi ya. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan dengan tanya jawab dan diskusi sehingga bisa menambah pencerahan dan juga memperluas bahasan kita dari sesi sore ini. Saya kira itu Pak Bambang sebagai pengantarnya ya. Saya silakan Pak Bambang barangkali bisa terima kasih Pak diskusi Edi. Terima kasih Pak Edi, luar biasa pemaparan mengenai landasan teologis ya tentang integrasi sains dan Islam. Silakan bagi teman-teman mahasiswa, apabila ada pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand ya. Saya persilahkan baru nanti mengajukan pertanyaannya. Bagaimana tadi ya kebenaran mutlak dari agama dan kebenaran tentatif sifatnya dari sains. Silakan apabila ada pertanyaan. Izin bertanya. Siti Barokah ya. Iya, Pak. Barokah silakan dipersilakan langsung. Gini ya Pak, kan kita itu agama Islam. Tadi seperti yang Bapak katakan, kalau sains itu bersifat dinamis keilmuannya. Kadang ada beberapa teori yang terpatahkan karena adanya teori baru. Tapi kalau menurut Al-Quran atau Islam itu, ya udah berarti emang mutlak kebenarannya. Berarti kalau misalkan nih Pak, saya Islam tapi saya anak biologi. Saya lebih percaya kalau penciptaan manusia itu ya memang awalnya Nabi Adam, karena memang Al-Quran itu mutlak. Terus itu gimana Pak? Apa saya harus mencari tahu lagi itu teori yang evolusi manusia bagaimana, atau ya udahlah kan saya Islam berarti mutlak percaya ke menurut Al-Quran gitu Pak? Gimana Pak? Baik, pertanyaannya sudah bisa ditangkap Siti Barokah. Pak Edi ditambung dulu atau langsung jawab saja Pak Edi? Tambung dulu deh, ya tambung dulu. Tambung dulu ya. Silakan Siti Zakia ya dari kelas F, dipersilakan. Open ininya ya videonya kalau bisa Siti Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya, saya Siti Zakia Fajriah dari kelas biologi Pak. Mungkin ini pertanyaannya mirip dengan hubungan dengan Siti Barokah. Nah, kita sebagai orang Muslim yang belajar tentang ilmu sains ya Pak, bagaimana kita menanggapi tentang teori-teori yang mungkin berseberangan gitu. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, satu pertanyaan lagi ya. Silakan bagi yang hendak bertanya. Satu pertanyaan lagi. Masih ada. Silakan gunakan fitur raise hand-nya. Kemudian saya persilakan bertanya baru bertanya. Siti Zakia boleh diturunkan raise hand-nya. Masih ada? Oke, kalau tidak ada langsung saja dipersilakan kepada Pak Edi untuk menanggapi pertanyaan dari mahasiswa tadi. Oke, terima kasih, menarik. Ini satu hal yang akan sering kita temukan, kita hadapi ya. Dilema ini gimana? Kata teori ilmu begini, kata Al-Quran begini. Nah, ini bagaimana menempatkannya? Nah, seperti tadi kita tempatkan, maka isyarat-isyarat yang kita temukan dalam Al-Quran, baik isyarat sifatnya nanti eksplisit ataupun implisit maupun simbolik, maka itu kita terima kebenarannya dulu. Itu pertama ya. Jadi ketika kita menemukan deskripsi dari Al-Quran, baik secara eksplisit, implisit maupun simbolik, maka itu kita terima kebenarannya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
ketika bertentangan dengan teori tertentu misalnya, atau seperti bertentangan terlihatnya gitu, bagaimana menempatkannya? Maka kita cari tahu, ya, kita kritisi, ya, kita coba evaluasi, kita kritisi, ya. Ini kira-kira di mana terjadi gapnya, kesenjangannya. Kesenjangan itu mungkin terjadi karena beberapa hal tadi, karena ilmu itu kan masih terus tumbuh, ya. Atau mungkin sebetulnya juga ada teori yang lain yang sebagai alternatif. Maka kita harus buka peluang. Misal contoh begini, dalam cara pandang tentang penciptaan alam semesta ini, ada cara pandang dari evolusi yang menganggap bahwasanya kehidupan itu ada dengan semestinya. Tapi juga ada cara pandang creation, paradigma lain. Juga ada ilmuwan sains juga, buat ada alternatif gitu. Maka buat alternatif yang kedua itu yang kita ambil, ya. Dan dua-duanya sama-sama teori, sama-sama ilmu pengetahuan, ya. Maka kita bisa berpindah dari teori yang pertama ke teori yang kedua yang lebih sejalan dengan yang ada dalam Al-Quran isyaratnya. Jadi pertama begitu, kita mencari jangan-jangan ada alternatif lain, teori yang sebetulnya juga setara, ya, tapi dengan cara pandang berbeda. Ini yang perlu kita kedepankan. Ya, misalnya tadi kan tentang evolusi, ya begitu kan. Ada paradigma lain, paradigma tentang creation, ya. Ilmuwan biologi sudah banyak yang menggunakan pendekatan ini, ya. Bahwasanya alam semesta itu tidak terjadi dengan sendirinya, ya. Tuhan itu ada dalam kehidupan, dia berperan dalam ciptaan dan sebagainya. Nah, ini kita ambil berarti. Nah, jadi alternatif kedua ini yang kita ambil. Kalau nggak ada juga bagaimana? Ya, misalnya ada teori A, ya, tapi belum ada alternatifnya. Maka tugas kita kemudian mengeksplorasi. Ya. Kita dorong, kita coba cari tahu. Jangan-jangan ada ilmu yang belum ditemukan, ada cara pandang kesimpulan yang lain. Perlu ada eksplorasi berikutnya sehingga menghasilkan inferensi yang mungkin lebih mendekati pada kebenaran Al-Quran. Ya. Nah, itu butuh waktu, ya, butuh waktu, ya. Ya dulu juga demikian. Seperti halnya misalnya teori penciptaan alam semesta. Dulu ada banyak teori macam-macam kan, teori 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 nebula gitu kan, teori kabut, teori macam-macam, teori bintang kembar, ya. Tapi kemudian kan berkembang sampai kemudian akhirnya ternyata ilmuwan menemukan teori yang lebih mendekati, teori Big Bang. Nah, teori Big Bang kemudian ternyata dianggap lebih mendekati ilustrasi yang ada dalam Al-Quran. Sehingga sekarang dipegang yang mana? Teori Big Bang. Ya. Jadi dulu belum ditemukan, ya, tapi kemudian ilmuwan dengan penggaliannya bisa menemukan itu. Seperti yang ditemukan oleh seorang yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, seorang ilmuwan Prancis, Bruno Guidoboni, dia seorang direktur astrofisika di lembaga seperti 8 di Prancis, ya. Dari risetnya dia tentang tentang data-data antariksa tentang gelombang elektromagnetis yang ada datanya dari ditemukan. Ini menggambarkan alam semesta itu terus berkembang, terus mengalami ekspansi gitu, ya, tumbuh berkembang terus, ya. Maka dia kemudian simpulkan ini yang digambarkan Al-Quran ketika dia diskusi dengan seorang imam Muslim, ya, dia temukan itu isyarat dalam Quran. Maka dia kemudian, kalau begitu memang Big Bang lebih dekat dengan teori yang ada dalam Al-Quran. Ya. Mungkin saja nanti ada teori yang baru yang lebih lengkap, bisa jadi, ya. Jadi dengan demikian, ketika ada perbedaan tadi itu, cara kita melihatnya adalah yaitu pertama tadi mungkin ada alternatif teori yang lain yang lebih dekat. Kalau belum ada, maka mungkin akan ada saatnya nanti, ya, teori baru itu akan tumbuh, akan ditemukan atau akan digagas oleh ilmuwan berikutnya. Sehingga buat kita, saya kira ini sebuah tantangan, ya, sebuah tantangan. Kalau seandainya ada satu kebenaran mutlak, sementara ilmuwan kita menemukannya yang berbeda, maka tantangan buat kita adalah ini kira-kira bisa nggak mencari alternatifnya? Bisa nggak kita kritisi ilmu itu? Sehingga kemudian terbuka ruang kritik, ruang untuk mengevaluasi, ya. Jangan-jangan ada yang salah, ya. Itu yang harus kita buka ruang itu, sehingga tidak taklit. Jangan sampai kemudian ilmuwan itu atau saintis jadi taklit dengan ilmunya, gitu. Karena sesungguhnya ilmu itu juga bisa dikritik, ya. Tidak hanya fenomena sosial bisa dikritik, tapi juga fenomena alam, ya. Fenomenanya tetap, tapi mungkin cara penyimpulannya, cara mengambil datanya, cara mengeksplorasinya, ya, cara menginferensinya itu bisa berbeda. Maka yang kita temukan adalah ini terjadi, ya. Jadi seringkali para ilmuwan itu, ya, terhadap satu fenomena yang sama, fenomena alamnya sama, gitu. Tapi kemudian cara menggali datanya berbeda, ya. Cara menelitinya berbeda.
perangkat untuk mengambil dan membuktikan fenomenanya berbeda. Perangkat mengamatinya berbeda. Ya. Kemudian apa akibatnya? Maka data dari kamu juga bisa berbeda. Maka pada akhirnya apa lagi? Maka inferensinya pun bisa berbeda. Karena itulah ilmu pengetahuan itu tidak pernah statis, tapi dinamis. Dia berkembang. Dan kita jangan menggantungkan pada yang masih tumbuh itu, yang masih bisa berkembang. Ya, jadi ilmu itu nggak akan mati sebetulnya kalau kita terus dinamis dengan cara pandang seperti itu. Ya. Jadi ada banyak ruang yang terbuka untuk eksplorasi ilmu pengetahuan yang tadi bersifat ngalir tadi. Kalau ada beberapa hal yang kita anggap nggak sejalan, kenapa tidak kita kritik? Kenapa nggak kita cari? Ya, kita telusuri dan sebagainya. Itulah tugas para ilmuwan. Ya. Nah, tentu saja kita punya keterbatasan. Maka harusnya para ilmuwan secara kolektif juga berkembang ke situ. Ya, para biologiwan, para saintis ya, dengan kolaborasi itu bisa mengungkap hal yang berbeda. Hari ini misalnya ya, ilmuwan ateis itu sampai hari ini masih belum putus asa ya, ingin menemukan teori disebut theory of everything ya, tentang penciptaan. Sampai hari ini Stephen Hawking itu masih belum bisa ketemu bukti utamanya, tapi itu masih terus dipakai sampai sekarang orang membincangkan itu bahwa sesuatu itu ada ya, ada dasar keberadaannya, bukan Tuhan gitu, tapi sesuatu ya. Nah ini masih terus. Jadi orang-orang ateis saja itu masih bersikukuh untuk menegaskan nggak ada Tuhan dalam alam semesta ini. Yang ada hanyalah fenomena yang terus berkembang. Ya. Dan mereka kebingungan mencari tahu siapa yang menciptakan, karena nggak ada penciptanya. Menurut mereka demikian. Tapi mereka meskipun sampai sekarang nggak berhasil, tapi masih bersikukuh gitu ya. Dalam ilmu biologi ada namanya Richard Dawkins ya. Richard Dawkins itu yang sangat itu adalah neo-evolusionis ya, neo-evolusionis itu. Ya. Dia ahli genetika dan sebagainya. Ya. Buku terbarunya itu ya God Delusion ya. Dia mengatakan Tuhan itu ilusi ya. Ya. Jadi bersikukuh terus ya, meskipun sampai sekarang nggak ketemu ya, missing link yang dia simpulkan dari Darwin itu belum ketemu, tapi meskipun nggak ketemu masih bersikukuh ya. Pokoknya nggak ada Tuhan aja gitu. Maka dicari cara bagaimana membuktikan memang nggak ada Tuhan. Ya, bahwa semua terjadi dengan sendirinya, berevolusi dengan sendirinya itu. Tapi sampai sekarang belum berhasil. Meskipun nggak berhasil, tapi masih kukuh mengembangkan teori baru, cara pandang baru yang akan bisa memperkuat teorinya. Nah, kalau ilmuwan yang ateis saja bisa begitu, harusnya ilmuwan yang punya keimanan, yang punya cara pandang yang benar, ya itu harusnya juga bisa demikian gitu. Tapi memang ini kelemahan kita ya, ilmuwan Islam itu hari ini masih belum kokoh ya, ya kita masih belum nggak seperti zaman masa lalu ketika masih berjaya Islam itu jadi rujukan, ilmuwan muslim jadi rujukan. Sekarang belum ya. Maka itulah tantangan ke depan melahirkan ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti yang kita didik dengan baik agar punya cara pandang yang benar. Contoh yang lain misalnya begini, saya coba misalnya contoh dalam kimia ya. Saya kimia itu menemukan dulu ada satu teori kan, hukum ya. Di stoichiometry itu belajar ada namanya, Anda belajar di kimia dasar mungkin ya, masih ingat, hukum kekekalan massa ya. Hukum kekekalan energi ya. Pertanyaannya ini kan sederhana ya. Energi itu kan kalau di bahasa yang dibaca ke DSM ada di tingkat 1 seringkali dengan kalimat ketika menjelaskan tentang apa hukum itu, dikatakan begini kan, massa tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya. Apa artinya? Maka zat itu tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan. Kan begitu. Ini kan paham ateis sebetulnya, paham evolusi. Tapi apakah betul begitu? Ternyata enggak. Ternyata aslinya kan begitu dirujuk dari hasanah textbook klasik. Kan aslinya adalah kalau bahasa Inggrisnya itu the law of mass conservation. Hukum konservasi massa. Bukan the law of mass eternity, bukan. Tapi mass conservation, dan konservasi bukan berarti kekal gitu ya. Ya. Ini jadi berbeda kan terjemahannya ya. Tapi kalau dibilang kekal, maka kita bertentangan dengan ayat dalam surah Al-Rahman. Kullu halikul surat Al-Rahman yang sesungguhnya waya kewajah rabbika zuzzal wal ikram. Sesungguhnya tetaplah ya, yang kekal itu adalah zat wajah Tuhanmu ya. Ya. Yang semuanya nggak ada kekal ya. Tapi yang kekal hanyalah zat Allah ya. Ya. Sementara kita mengatakan massa itu kekal, zat itu kekal, energi kekal ya. Bukan energi, massa ya, momentum dan sebagainya.
Nah, pada aslinya itu bukan disebut kekal, tapi konservasi. Hukum konservasi massa, hukum konservasi energi. Dan sebetulnya aslinya itu bukan begitu kalimatnya, seperti yang kita sering simplifikasi. Kita sering menyimpulkan dengan ungkapan massa tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Tapi aslinya adalah sebetulnya yaitu massa itu dapat bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti halnya juga energi dapat bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bukan pakai istilah kekal dan nggak ada istilah tidak dapat diciptakan, bukan begitu kalimatnya. Nah, ini kan saya temukan ketika itu terhentak saya dengan ungkapan kekal itu, ya, ketika belajar kimia. Maka saya cari tahu, ya, Kemudian ternyata begitu yang alternatif pemahamannya. Maka sejak itu saya ngajar kimia dasar nggak pernah lagi pakai istilah hukum kekal massa, tapi saya ganti hukum konservasi massa. Walaupun textbooknya mengatakan itu terjemahan Indonesianya, ya, karena buku SMA sampai sekarang masih begitu. Ya. Tapi kalau saya bikin modulnya hukum konservasi massa, kembalikan ke asli bahasa yang lebih tepat. Nah, ini adalah usaha kita secara, ini yang digagas oleh termasuk terinspirasi dari seorang ilmuwan Islam di Indonesia, ya, seorang ahli nuklir pertama, yaitu Profesor Ahmad Baikuni. Dia yang termasuk yang memprovokasi ini. Kok kenapa kita pakai istilah kekal gitu ya? Nah, kebetulan sempat bertemu dengan beliau, ya, dengan bukunya juga banyak, ya. Itu dia yang menggagas itu, ya. Maka kita bisa merubah, ya. Ya. Cuma kadang-kadang memang sulit, ya, untuk konsisten dengan pola pikir yang demikian. Maka sudah sepantasnya ketika ada benturan, ada perbedaan itu, maka kita kembalikan. Yang mutlak jangan dikalahkan. Ya. Kemungkinan ada kesalahan dalam konteks teori yang tadi relatif itu, ya, mungkin dalam cara mengambil datanya, dalam cara eksplorasinya, dalam cara penjimpulan dan sebagainya. Sehingga kita buka ruang kritik terhadap ilmu pengetahuan. Nah, itu mungkin secara umum, ya. Mudah-mudahan sama jawabannya buat kedua tadi tanya, ya, Siti Barokah sama Siti Zakiyah, ya. Makasih. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Alhamdulillah ada gambaran. Baik, Pak Edi, terima kasih banyak. Kita cukupkan saja, ya, karena waktu juga sudah hampir maghrib. Mungkin kalian sudah harus mempersiapkan ini berbuka, ya. Jangan lupa doakan kami juga. Sedikit resume atau sedikit dari saya, bahwa tadi, ya, sains dan Islam itu sebetulnya tidak terpisah. Tidak ada konflik sama sekali dalam Islam tentang memandang sains sebetulnya. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Edi bahwa muara ilmu adalah pengembang atau peningkatan iman dan amal kita. Itu yang perlu dicatat oleh kita semua, bahwa muara ilmu adalah peningkatan iman dan amal kita. Bagaimana kita memosisikan kebenaran hakiki agama kita, agama Islam, Al-Quran, itu adalah kebenaran hakiki yang sama sekali harusnya tidak boleh dikalahkan oleh kebenaran yang hanya sifatnya tentatif atau sementara, yaitu sains. Ya, karena pandangan sains mungkin saja terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam metode ilmiahnya mungkin, atau pengambilan inferensinya, penarikan pembuatan inferensi kita yang salah, ya, atau yang kurang tepat, sehingga kita harus bijak dalam memosisikan kebenaran tadi, ya. Kalau dalam bahasa filsafatnya nanti kalau kalian belajar lebih jauh filsafat, sebetulnya ada teori-teori kebenaran yang itu dikonstruksi sedemikian rupa sehingga banyak sekali paham-paham yang meletakkan kebenarannya itu berbeda-beda, termasuk empiris, termasuk rasionalisme. Itu kan kalau sudah bicara isme, berarti adalah paham yang peletakan kebenarannya berbeda-beda. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Edi Chandra sudah memberikan pemaparan mengenai landasan teologis integrasi sains dan Islam. Terima kasih juga kepada semua mahasiswa-mahasiswi tadris biologi di sini yang luar biasa hingga sore hari masih semangat dalam mencari ilmu. Semoga menjadi keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Selamat berbuka bagi yang hendak berbuka. Jangan lupa saling mendoakan, menebar kebaikan di bumi Allah ini. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.